Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media belajar Bunda nih. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat ya. Materinya yaitu menggambar grafik dan menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Oke. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertama, lihat soalnya apa dulu nih? Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Caranya, kita buat tabel ya. Di sini ada X, ada Y, ada X, Y. Kenapa ada X, Y? Buat menentukan dia ada titik koordinatnya. Ini adalah titik koordinat. Jadi nanti X, Y. Oke. Nah, paling gampang yaitu kalian boleh mengganti X-nya dengan berapapun sebenarnya gitu sih. X-nya dengan berapapun. Cuma kalau misalkan X-nya diganti dengan berapapun nanti kalian nggak kelihatan itu grafik fungsi atau bukan kayak gitu kan. Nah, lihat aja ini. Jadi kalau misalkan X-nya kita ganti sama dengan 0. Jadi X kita ganti 0 dulu nih. X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti kan ini kan persamaannya Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 5 gitu kan. Nah, jadi X-nya kita ganti sama dengan 0. Sama 0 berarti Y sama dengan, ini X-nya diganti 0 jadi 0 pangkat 2 dikurang 6 dikali 0 ditambah 5. Gitu kan. Berarti sama dengan, ini 0 kuadrat itu 0 dikurang 0. Ya kan 6 dikali 0 ditambah 5. Nah, sama dengan berapa? 0 dikurang 0, 0 ditambah 5 hasilnya 5. Nah, udah deh. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 5. Nah, titik koordinatnya adalah 0,5. Nah, udah dapet kayak gini. Sekarang gantian. Kalau Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kan ini Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 5 gitu kan. Berarti di sini 0 sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 5 gitu kan. Nah, ini kita ganti aja nih. Kita ubah posisinya jadi X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita faktorkan. Cara memfaktorkannya lihat. Kan di sini X pangkat 2 nih. X pangkat 2 berarti yang A-nya sama dengan 1. Yang A sama dengan 1. Tinggal ini aja nih. Lihat nih. Yang 5 itu 5 ini kan yang dilihat kan 5 sama ini kan. Yang dilihat ini kan. Nah, 5 itu dari berapa kali berapa? 1 kali 5. Yang kalau karena di sini negatif, berarti yang kalau dijumlahkan, ini kan positif kan. Yang kalau dijumlahkan dia hasilnya nih, dijumlah hasilnya negatif 6. Berarti dia otomatis ini negatif sama negatif, gitu kan? Kalau misalkan dia positif, ini kan positif itu bisa positif atau negatif tandanya gitu kan. Nah, kalau ini karena di sini kalau dijumlah hasilnya negatif 6, berarti di sini negatif sama negatif. Ya udah, berarti dapat kan? Hasilnya adalah kayak gini. Ini X tetap X. Kenapa X? Karena di sininya X kuadrat. Kalau di sininya P kuadrat, berarti ini P sama P gitu kan. Ini negatif 1 sama negatif 5. Untuk lebih jelasnya soal pemfaktoran kalian bisa ngeliat video sebelumnya, yaitu tentang pemfaktoran. Oke. Nah, hasilnya berapa? Berarti ini X min 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 0 ditambah, ini kan negatif berarti jadi D ditambah 1. Berarti X sama dengan 1, yang ini X sama dengan 0 ditambah 5. Berarti ini X-nya sama dengan 5. Kayak gitu. Udah deh, dapat kan kalau X-nya 1
dia Y-nya 0. Berarti kalau misalkan X-nya 5, Y-nya juga 0. Jadi ini tinggal 1,0 dan 5,0. Seperti itu. Nah, coba kalau misalkan nah, tentu satu titik lagi nih, misalkan 1/5 berarti saya mau misalkan 3. Berapa ya? Kalau X-nya 3. Sekarang kalau misalkan X-nya 3 nih. Sekarang kalau X sama dengan 3. Berarti Y sama dengan, kan itu berapa tuh? X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 gitu kan. Nah, berarti sama dengan, ini tinggal diganti 3 kan. 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 5 gitu kan. Berarti sama dengan 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat 9 dikurang 18 ditambah 5. Berarti ini negatif 9 ditambah 5 sama dengan negatif 4. Kayak gitu. Berarti ini sama dengan negatif 4. Nah, ini kita hitung aja 3, negatif 4. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara gambarnya? Kalian tinggal gambar. Sekarang kalau udah dapat nih titiknya 0,5, 1,0, 5,0, 3,4, minus 4, berarti tinggal gambar. Oke, gambar. Saya gambarnya pakai algebra ya. Tadi yang pertama 5,0. 5,0 ada di sini. Jelas? Yang kedua itu adalah 1,0. 1,0 berarti X-nya 1, Y-nya 0 kan, berarti 1,0. Nah, terus 5,0. 5,0 di sini kan. Nah, satu lagi berapa? Satu lagi dia 3, negatif 4. Berarti X-nya 3, Y-nya negatif 4. Berarti 3, negatif 4 itu di sini. Kayak gitu. Ya udah deh, kita gabungkan deh. Buat garis dari A ke B, terus dari nih dari A ke B, kita hubungkan dulu. Cari tadi ya hilang kan. Ini 5,0 sama 1,0 ya. Nah, terus kita hubungkan sama garis. Ini ke B, terus ke D, terus ke C. Dihubungkan deh, terus pasti nanti ke sini kan. Pasti ke sini nih. Gitu. Atau kalau misalkan kok hilang ya. Ini dari sini ke sini, dari ke B ke C terus ke D. Nah, dihubungkan aja kayak gitu. Oke. Nah, ini udah saya hubungkan. Atau misalkan kita input tadi X kuadrat ya kan. X kuadrat kalau mau rapi harusnya dia gambarnya seperti ini. X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 ya. Oke. Nah, lihat, kalian bisa lihat
kalian bisa lihat yang ini. Grafik 6x ditambah 5. Nah, cara menggambar grafiknya seperti ini. Jadi nanti dia harus garisnya melengkung biar jadi grafik fungsi kuadrat. Seperti itu. Oke. Jadi tinggal kalian tarik garis. Kalian tarik garis nih, tarik garis dari A ke B, terus ke D, terus ke C lagi. Langsung kayak gitu. Sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan yang penting kalian punya 4 titik itu tinggal terusin aja kayak gitu. Oke. Bu gimana nanti ini nentunya kok bisa 3, 5 gitu. Sebenarnya ini tentunya bebas. Yang penting yang pertama kalian tentukan X-nya 0 sama Y-nya 0. Nah, titik ketiganya sebenarnya dilihat dari ini nih. 1 sama 5, misalnya 1 sama 5. Berarti tengah-tengahnya kira-kira berapa ya tengah-tengahnya dari 1 sama 5. Nah, dia pasti akan ada di tengah-tengahnya grafik itu. Kayak gitu. Kalau misalkan di sini Bu kalau 1 sama 2 ya udah berarti setengahnya. Setengahnya gimana kalau misalkan kalian cari ini setengah berarti Y-nya berapa? Nanti tinggal dapat kok caranya. Oke? Intinya untuk menggambar grafik kalian tinggal memasukkan aja nih angka X-nya berapa atau Y-nya berapa kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumbu simetri nilai optimum dan titik optimum. Nah, ini nilai optimum sama nilai titik optimum. Optimum itu ada yang maksimum, ada yang dia terbagi dua nih, ada maksimum, ada minimum. Kayak gitu. Nah, kalau yang maksimum biasanya grafiknya begini nih. Ini kalau maksimum. Itu dia pasti ada titik maksimum. Dia ada titik yang di atas kan. Jadi kenapa dia maksimum? Karena titiknya pasti di atas. Nah, tapi kalau misalkan dia minimum, dia grafiknya pasti begini. Modelnya gitu, modelnya kalau misalkan minimum. Nah, di sini sumbu simetri itu negatif B per 2A. Ini min D per 4A. Ini BA, B-nya dapat dari mana? Karena dari sini nih. Ini kan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C gitu kan. Berarti A-nya itu yang melekat di X pangkat 2, B itu yang melekat di X, dan C itu adalah konstanta yang nggak ada variabelnya sama sekali. Ini yang harus diingat. Nah, titik optimum itu gabungan dari sumbu simetri, ini sumbu nih, ini sumbu, dan ini nilai. Kayak gitu. Jadi tinggal titik optimum itu sama maksimum sama minimum. Kenapa dia maksimum kalau grafiknya seperti ke atas itu, kalau misalkan dia nilainya nanti kalau nilainya negatif berarti dia pasti minimum kayak gitu. Tapi yang penting kalian tahu rumusnya. Oke? Contohnya gini. Tentukan sumbu simetri nilai optimum dan titik optimum dari fungsi kuadrat berikut. Nih, saya kasih rumusnya di sini ya. X kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Berarti sumbu simetrinya sama dengan dia tinggal negatif B per 2A. Berarti saya cari dulu nih, ini A-nya berapa? A-nya 1. Karena di depan X kuadrat kan. Terus B-nya berapa? B-nya 5 dan C-nya 4. Nah, berarti tinggal minus B, berarti ini negatif, tetap negatifnya jangan dihilangkan. B-nya 5 per 2 dikali 1. Berarti sama dengan negatif 5 per 2 kali 1 itu 5 per 2. Nah, udah selesai. Negatif 5 per 2 aja. Nah, terus nilai optimum. Kalau kalian mau digambar grafik ya biar gampang langsung pakai koma aja. Berarti di ini negatif 5 per 2 itu adalah negatif 2,5. Nah, nilai optimumnya berapa? Tinggal nih, negatif D per 4A sama dengan negatif B kuadrat min 4AC dikurang 4A. Nah, saya pakai itu aja ya. Yang ini nih, jadi negatif B kuadrat min 4AC per
4A. Ini saya kurungnya biar nggak salah. Negatif B kuadrat, B-nya berarti 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4 gitu kan, per 4 dikali 1. Nah, sama dengan berapa? Ini negatif, ini 25 dikurang 4 dikali 1, 4 dikali 4, 16 per 4 gitu kan. Berarti sama dengan negatif 25 dikurang 16 sama dengan 9. 9, berarti ini 9 per 4. Nah, gitu kan. Nah, sama dengan berapa? 9 per 4. 9 per 4 itu sekitar 2,25. Nah, udah deh. Sekarang titik optimumnya. Titik optimum tinggal udah. Ini kan nilai optimum per nilai simbol simetri per nilai optimum kan. Kan ini min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A gitu kan. Ya udah sama aja kan, tinggal ini negatif 2,5, negatif 2,25. Jawabannya selesai seperti ini. Ini per ini koma ini. Kayak gitu. Jelas? Semoga jelas. Oke. Soal selanjutnya, misalkan yang kedua nih, nilai optimumnya ini. Ya udah sama aja. Ini tinggal ini apanya? A-nya berapa? A-nya 1, terus B-nya berapa? B-nya negatif 8, terus C-nya berapa? C-nya sama dengan 15. Ini kalau misalkan di sini negatif, ini tetap plus negatif ya. Jadinya simbol simetri sama dengan negatif B per 2A. Berarti tinggal negatif B-nya negatif 8 per 2 kali 1. Berarti ini negatif jadi 8. 8 per 2 sama dengan berapa? 4. Selesai. Terus nilai optimum. Berarti apa? Minus B kuadrat min 4AC per 4A. Ya, sama dengan negatif. Ini negatif 8. Dikuadratkan. Dikurang 4 dikali 1 dikali 15. Per 4 dikali 1. Sama dengan negatif. Ini negatif 8 dipangkatkan 2 itu 64. Dikurang 4 dikali 1 dikali 15 sama dengan 45. Salah ya. Jawabannya bukan 45. 4 dikali 15, 15 kali 4 itu 60. 60 per 4 dikali 1, 4. Berarti sama dengan negatif 64 dikurang 60 itu sama dengan 4 gitu kan. Per 4. Sama dengan ini negatif 4 per 4. Sama dengan jadinya ini negatif 4 per 4 gitu kan. Sama dengan berapa? Negatif 1. Nah ya udah deh titik. Berarti titik optimumnya sama dengan berapa tuh? Langsung aja ya. Ini 4, negatif 1. Selesai. Itu titik optimumnya. Contoh yang ketiga. Makin gampang kok. Contoh yang ketiga. Oke. Sekarang kalau misalkan ini berarti jadinya A-nya sama dengan
2. B-nya sama dengan 7. C-nya sama dengan 6. Gitu kan? Ya udah, tinggal sumbu simetri nih. Sumbu simetri sama dengan minus B per 2A sama dengan minus B-nya berarti 7 per 2 dikali 1, berarti minus 7 per 2. Bu, saya nggak mau pakai, selama nggak digambar nggak itu juga nggak apa-apa. Minus 7 per 2 ini, atau minus berapa? 3,5 ya. 3,5. Terus nilai optimum. Nilai optimumnya sama dengan minus B kuadrat min 4AC per 4A. Saya kurangin, berarti sama dengan negatif. B-nya 7 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 6. Kayak gitu kan? Kalau sini negatif, tinggal negatif aja, tinggal dikaliin per 4 dikali 1. Sorry. Salah ya. Yang ini juga salah. Ini A-nya sama dengan salah. Ini A-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Berarti 7 per 4. 7 per 4 sama dengan 7 per 4 itu sama dengan 1,75. Ya benar. Negatif 1,75. Ini 4 dikali 2. Sorry, salah. Ini 4 dikali A, ini 2 kali 6. Kayak benar. Nah, sama dengan negatif, ini 7 kali ini 49 dikurang 4 dikali 2 dikali 6. 4 dikali 2 itu 8 dikali 6. 48. Di sini 48 per 4 dikali 2 8 ya. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan ini negatif 49 dikurang 48 1. Kan gini kan? Per 8. Jadi sama dengan negatif 1 per 8. Sama dengan berapa tuh? 1 dibagi 8. Negatif 0,125. Nah, gitu. Berarti titik optimumnya titik optimumnya tinggal dengan, berarti ini saya garis ya, tinggal ya udah ini aja nih, negatif 7 per 4, negatif 1 per 8 kayak gitu, atau sama dengan ini, tapi ini nggak usah sih, negatif 1,75, negatif 0,125 atau seperti itu. Tapi kalau kalian sampai sini aja pun udah sebenarnya udah betul. Oke, contoh terakhir. Kalau misalkan di sini x kuadrat dikurang 25. Nah, ini A-nya berapa? A-nya 1. Nah, B-nya berapa? Ada nggak B-nya? B itu kan yang dekat X kan? B-nya nggak ada, berarti ini B-nya 0. C-nya berapa? C-nya sama dengan 20, negatif ya, negatif 25. Nah, ya udah tinggal apa? Tinggal kita tulis sumbu simetri. Sekarang sumbu simetri. Min B per 2A sama dengan berarti negatif B-nya berapa? B-nya 0 per 2 dikali 1. Berarti jadi negatif 0 per 2. Sama dengan
0. Dan 0 dibagi 2 sama dengan 0, persis 0. Kayak gitu. Nah, terus nilai optimumnya berapa? Tinggal negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Kayak gitu. Berarti negatif, B-nya tetap 0 ya, 0 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya negatif 25. Kayak gitu. Per 4 dikali 1. Sama dengan negatif, ini 0 tetap. Terus negatif 4 dikali 1 kan plus 1. Negatif 4 ya. Negatif 4 dikali negatif 25, dia kan positif. Positif 100. Kayak gitu. Nah, per 4 dikali 1, 4. Ya udah, berarti tinggal 0 ditambah 100, 100 kan. Jadi negatif, ini 100 tetap per 4. Sama dengan, berarti negatif 100 dibagi 4. Sama dengan berapa? Negatif 25. Nah, udah deh, kelar. Tinggal titik optimumnya. Titik optimumnya jadi sama dengan berapa? Ini sumbu simetrinya 0, negatif 25. Selesai. Seperti itu. Oke? Nah, kalian harus tetap, kalau misalkan masih ada yang kurang paham, tinggal diulang-ulangin terus ya video ini. Nanti saya kasih video tentang pemfaktoran juga. Oke? Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu jaga kesehatan ya.